Setelah kita sharing tentang di surga mengheningkan cipta, kami pun merasa sudah tidak ada topik yang perlu untuk diseringkan lagi. Bukan berarti kami sudah kehilangan kontak dengan Roh Kudus, tapi apabila Roh Kudus diam, tidak berbicara, kami pun ikut diam. Itu yang keluar dari pikiran dan batin. Ternyata saat batin dan pikiran ini dihidupi untuk mengutamakan biar kehendak Allah Roh yang terjadi, justru menjadi bisa menangkap di dalam pikiran dan perasaan Allah Yahweh akan sampai bagaimana awal yang terjadi ciptaan dan perkara di luar kehendak dan rencana Allah Yahweh itu. Manusia dicipta sejatinya bukanlah sebagai ciptaan yang sempurna, tapi dijadikan sebagai gambaran Allah yang baik terhadap semua ciptaannya. Maka kemudian disertai kuasa atas Taman Eden. Karena sebelumnya gambaran atas kesempurnaan Allah sudah tercipta. Dia adalah Lucifer, terciptanya sempurna, memancarkan kesempurnaan Allah. Tapi karenanya justru mulai terjadi prahara di kerajaan surga. Sampai menjadi benih yang di luar rencana dan kehendak Allah itu tercipta dan hidup. Akhirnya sampai neraka pun menjadi ada. Sebagai umat percaya pada waktu mengejar kesempurnaan melalui ibadahnya menjadi semakin tertuntut ketidaksempurnaannya, sebab ada yang membandingkan dengan kesempurnaan ciptaan yang tidak kasat mata. Nah, untuk inilah ternyata saat saya berdiam di bawah untuk mengalami dan merasakan sampai bisa memahami yang dimulainya karena ada selisih paham dan pengalaman yang menjadi ilustrasi. Waktu saya memberi kepercayaan bagi seseorang untuk belajar menghandle, menyelesaikan perkara, tapi jadi sebaliknya, justru menambah masuknya perkara. Nah, karena malah saya yang dipersalahkan, tertuntut kurang memberi hak penuh, sehingga membuatnya ragu dan tidak berani berkeputusan. Memang hanya suatu perkara kecil, tapi saya jadi berpikir, kok bisa ya jadi sebaliknya? Tapi karena perkara kecil ini, saya menerima jawaban. Alam roh yang tidak kasat mata, begitu pula yang terjadi terhadap Allah Elohim Yahweh. Elohim Yahweh itu maha sempurna. Dia telah menciptakan menjadi pancaran keindahan Allah Yahweh. Di antara para malaikat, Lucifer yang dipercaya untuk memanage kalau mengadakan segala acara yang diselenggarakan di kerajaan di surga. Sempurnaan Lucifer bukan berarti sudah sempurna seperti Allah Yahweh yang maha sempurna. Seperti itu tidak dipahami oleh Lucifer. Sebab standar sempurna, Lucifer yang menganggap sesuai dengan citranya. Kepada Allah pun mengatur citra Allah harus sesuai seperti citranya yang sempurna. Maka jadi kebablas Lucifer. Sehingga Allah pun tertuntut untuk membuktikannya. Diadakan melalui uji coba. Di antara ciptaan, siapa lagi yang sempurna seperti Allah selain Lucifer yang mempunyai citra kesempurnaan? Dari perkara inilah terlahir suara tuntutan untuk bertanding kesempurnaan. Ketika hendak diberkenan, pertandingan mulai digelar setelah Adam dipuji, gambaran sebagai refleksi kebaikan Allah disertai dengan kekuasaan surga Taman Eden. Tapi yang baik itu lah kok jadi bercabang, ada kejahatannya. Ajang uji coba itu sudah dimulai sejak dari Adam pertama, sehingga mengkudeta perintah Allah dengan bebas memilih sebagai hak asasinya. Yeskiel 28 ayat 11 sampai 19. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus,
krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Kemudian Lucifer yang disebut iblis itu mulanya di dalam uji coba selalu menjadi pemenang. Sampai di bumi ini melalui keturunan Adam mempunyai wadah terpilihnya untuk berinkarnasi secara kasat mata bahwa Raja Tirus adalah inkarnasinya Lucifer, gambaran yang mulia dan berkuasa, sebab Yeskiel saja yang bisa memahaminya karena menjadi sebagai sahabat Allah Yahweh. Mengapa Raja Tirus bisa digambarkan seperti hidup di suasana Eden Taman Surga? Kalau kehidupan masa perjanjian baru, Eden Taman Surga terjadinya setelah tubuh dibaptis dan ditebus karena kutuk dosa, daging dan darah sebagai keturunan Adam pertama. Karena iman kepada Yesus sudah dibayar tunai, maka tubuh mengalami pemulihan hidup baru, menjadi suci, dikembalikan seperti sebelum Adam jatuh karena dosa. Dalam iman Yesus, level tubuh menjadi sebagai rohani, mengalami suasana kehidupan Eden. Maka kemudian yang diproses agar menjadi tulus seperti bayi Yesus juga harus menjadi cerdik supaya tidak terpedaya. Kalau yang tulus menjadi bodoh, bisa terseret pengajaran hari Natal, hari kelahiran rohaninya itu hanya disetarakan menjadi happy holiday saja. Lalu proses bertumbuh dan hidup oleh karena firman. Nah, saat itu jiwanya dijamin oleh kuasa darah Yesus supaya sampai bisa berkenan menjadi bagian di dalam kerajaan. Tidak seterusnya menjadi bayi Yesus dalam suasana Taman Eden, maka yang telah menjadi dewasa dan menerima jaminan kuasa darah Yesus mulai diperhadapkan kepada tuntutan dalam pertandingan uji coba. Nah, saat itulah mulai masuk ke dalam masa uji coba. Kalah atau menangnya dalam percobaan bergantung dari masing-masing pengharapan di dalam imannya, supaya pada masa dijamin tidak mengulur-ulur. Yang diperpanjang itu waktu bagi perkara rohaninya saja. Kalau pengharapan imannya itu untuk berbuah jiwa-jiwa, maka yang terdengar di dalam suara pengharapannya disetarakan dengan iman Abraham. Karena dalam jaminan kuasa darah Yesus, timingnya jadi berguna untuk mencari agar jiwa-jiwa diselamatkan. Pengharapan seperti itu memang baik dan bukan dosa, tapi pilihan hidup sesuai pengharapan rohani. Jangan lupa, kondisi di surga Taman Eden masih terus harus menghadapi perkara pelataran.
ada ular tua di Taman Eden. Yang ditarget adalah tubuh rohani. Ular tua itu pun sudah menjadi berwarna putih sebab sudah meningkatkan tipu dayanya melalui pencobaan. Tidak hanya sekali, tapi di masa perjanjian baru sampai sudah menjadi 3 kali lipat seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus setelah dibaptis yang terjadi di padang gurun. Kalau sampai masa jaminan dalam kuasa darah Yesus sudah habis, jiwanya itu terlambat diproses. Kalau ternyata yang diikuti teladan di dalam firman itu pilihan hidup yang tidak tepat, jadi kehilangan timing, jaminan kuasa darah Yesus pun lenyap. Tapi yang dipersalahkan, kuasa di dalam nama Yesus kok sudah tidak menjadi sakti, sehingga bimbang dan ragu lagi. Ketika ditebus, itu dikuduskan untuk kembali menjadi status arti hidup di Eden. Tetapi pada waktu proses dijamin kuasa darah Yesus, tujuannya untuk melalui perjamuan kudus, terjadinya pengharapan seperjamuan, yaitu sehidangan dalam kerajaan bagi anak-anak yang sudah diperkenan menerima materai tanda darah. Nah, pada momen-momen seperti ini, mengapa sampai hari ini tinggal di pelataran perjamuan kudus yang masih hanya jadi dalam pengharapan, tidak pernah bisa menyelesaikan makna hidup secara tuntas. Sejatinya diperhadapkan kepada uji coba itu bukan untuk memilih sebagai kehendak bebas, tapi diperhadapkan ada pilihan yang akan menentukan bagi masing-masing arti hidupnya. Karena mereka memilih rela minum cawan dan memikul salibnya, mengalahkan diri sendiri sampai yang menjadi pemenang sebagai martir. Atau mengikuti jejak Adam pertama sebagai penerima perjanjian iman Abraham. Sehingga pada waktu puncak iman kerohaniannya, mereka dikatakan sukses menerima kuasa dan kemuliaan seperti Raja Tirus. Maka dua pilihan masing-masing menganggap sebagai suatu kemenangan arti hidupnya rohani atau menjadi bagian roh, menjadi start untuk menentukan kesudahannya. Jadi tidak bisa ada dua tuan mau menjadi bagian untuk menerima janji iman Abraham, tapi juga mau menjadi bagian anak-anak kerajaan roh karena merasa telah ditebus oleh Yesus sebagai dua tuan. Sama dengan sedang diperhadapkan kesetiaannya kepada Yesus melayani sesama dan sampai menjadi full time pelayanan bagi sesama sehingga menjadi sukses arti hidupnya sebagai rohaniawan. Atau kesetiaan kepada Yesus dengan rela memikul salib dan meminum cawan untuk bisa full menjadi arti hidupnya menjadi bagian roh, maka diperhadapkan kematian rohaninya sebab hari berhentiannya untuk mengalami kesempurnaan. Kemudian yang tidak kasat mata jadi hidup dan bisa dipahami karena perkara rohani melalui perjanjian sudah menjadi senjata. Budaya naga bersisik putih semakin canggihnya Lucifer itu. Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, Dari mana engkau? lalu jawab iblis kepada Tuhan, Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu.
Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, Nah, segala yang dia punyai ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Terjadi pada Ayub, semestinya dia itu layak disebut sebagai manusia sempurna. Secara jasmani dan rohani, tiada cacat celah. Tapi justru kemudian diberhadapkan uji coba. Karena Ayub dan keluarga masih termasuk manusia Eden. Hidup saleh dan taat sesuai ibadah. Tapi bukan berarti Ayub dalam hal roh sudah menjadi manusia kerajaan kekal. Sebab Ayub hidupnya, karena setelah Ayub dipuji oleh Allah Yahweh, maka menjadi tantangan bagi Lucifer, sehingga Ayub mutlak diperhadapkan pada uji coba. Nah, seperti Adam yang dipuji sebelum jatuh dalam dosa. Andai saja tiada yang menjamin bagi jiwa Ayub itu, dan tentu saja hanya level Allah Yahweh sendiri yang layak untuk menjamin jiwa Ayub. Ketebusan dosa itu diberikan, harus disertai iman perbuatan, direfleksikan melalui dibaptis. Tapi jaminan itu diberikan dari dalam iman yang bersuara pengharapan, diperkenan, arti hidup sesuai dengan firman bagi hal kerajaan melalui proses dimuridkan. Apa yang diperbuat oleh Ayub sesuai di dalam pengharapan untuk diperkenan. Tapi sebaliknya yang terjadi dengan anak-anak Ayub, meskipun Ayub membayar tebusan dosa bagi anak-anaknya melalui kurban hewan, buktinya kalau sudah ditarget kuasa maut, mereka pun mati semua. Padahal sudah dijamin dan dijaga oleh Ayub, sahabat Allah. Kalau sudah ditarget iblis, jangankan Ayub, bahkan tiada satupun dari para malaikat yang bisa berkuasa untuk layak bagi ketebusan, terlebih untuk menjamin. Semua di antara ciptaannya tidak ada yang bisa menandingi malaikat maut, sebab berasal dari kesempurnaan. Lalu mereka yang sudah menerima jaminan jiwanya dari Allah Yahweh sendiri, berarti apakah sudah tuntas dan sudah sebagai pemenang dari uji coba iblis? Tentu saja belum. Seperti pemulihan Ayub, masih sebagai manusia hidup di Taman Eden, kecuali kalau Ayub sudah dijamin kemudian mati. Tapi kondisi Ayub dalam pemulihan hidupnya masih harus bertanggung jawab untuk menghadapi pilihan hidupnya pada tujuan akhir menjadi sesuai yang rohani atau sesuai bagi roh, bagi kesucian orang-orang rohani. Di Eden ada uji coba supaya yang telah mengalami pemulihan hidup rohaninya, hidup oleh firman, jangan sampai juga bisa mengalami arti hidup oleh roh. Terjadi kepada Yesus. Setelah Yesus terlahir menjadi manusia Adam kedua, kemudian Yesus dibaptis, secara tubuhnya menjadi manusia rohani, setara dengan arti hidup di Eden. Lalu Yesus yang sudah menjadi rohani itu menghadapi percobaan terjadi seperti Adam pertama, tapi sudah menjadi 3 kali lipat percobaan di padang gurun. Ternyata percobaan itu tidak hanya yang secara perbuatan dosa jasmaninya, tapi 3 kali percobaan di padang gurun untuk terjadi pelanggaran secara rohaninya pada masa iman rohaninya. Maka terjadi kalah atau menang. Dari penilaian yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata itu berbeda. Kalau dari penilaian roh yang tidak kasat mata, harus mengalahkan individual sebagai martir adalah pemenang. Maka yang kalah dalam percobaan terjadi keguguran dalam hal kerajaan. Tetapi sebaliknya secara kasat mata, sebagai pemenang itu kalau sukses rohaninya, maka yang dianggap kalah mereka yang sedang minum cawan dan memikul salibnya, yang sebagai martir bagi individualnya, supaya berputar-putar di suasana padang gurun rohanianya saja, sehingga tidak akan pernah bisa menuntaskan tentang rohani dan tentang roh, sebatas memahami tentang jasmani dan rohani saja. Pertama, percobaan rohani melalui batu jadi roti untuk menyatakan terjadi kuasa berkat mujizat.
menunjukkan saktinya imannya. Percobaan yang kedua, terjun bebas dari puncak bait suci. Kuasa sebagai anak kerajaan dinyatakan. Percobaan yang ketiga, untuk dijadikan agama terbesar di dunia, maka diberikannya bangsa-bangsa di dunia untuk jadi pengikutnya. Tentu saja dalam hal penyebaran agama menjadi besar, akan sampai menjadi agama seluruh dunia. Tapi takluk kepada Mammon tentu saja membutuhkan dana yang sangat besar. Mari kita telusuri jejak Rasul Paulus sebelum menjadi pengikut Yesus, kemudian menjadi manusia rohani, bahkan sampai menjadi manusia yang seperti Yesus. Roma 7 ayat 1-12. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi, hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Standar kebenaran Saulus, apa yang dilakukan, dijalankan melalui Taurat, tentu dianggap yang paling benar dan sesuai dengan perintah Allah. Kemudian pada masa dipanggil dan menjadi percaya pada hukum kasih karunia, bisa spontan rela mati bagi Taurat menjadi tuntas dan bersih, sehingga tidak terjadi pelanggaran dari perintah Allah. Sehingga dalam pemahaman Rasul Paulus tidak menjadikan dua tuan dalam memahami perintah Taurat atau perintah firman sebagai langkah ibadah dan pengabdiannya waktu melakukan Taurat, kemudian masuk ke dalam kasih karunia menjadi bersih, tidak terjadi pelanggaran perintah terhadap kuasa firman Allah. Maka Saulus telah mati bagi Taurat sebagai keturunan iman Abraham, kemudian menghidupi iman kepada Yesus sebagai anak kerajaan. Dan Rasul Paulus mengalahkan individualnya, lalu semua ditanggalkan. Telah menjadi pemenang,
maka kabar keselamatan melalui Rasul Paulus terjadi bagi mereka yang percaya sebagai karunia bagi bangsa-bangsa. Penanggalan secara tuntas dan bersih sampai membuat Rasul Paulus bisa memahami selain ada perjanjian lama, kemudian diadakan perjanjian baru. Dan ternyata dalam pimpinan Roh Kudus, bagi mereka yang berani memasuki hari perhentian rohaninya, untuk janji anugerah terjadi kebangkitan manusia pertama, manusia baru, yaitu sebagai bait tubuh, rumah kediaman bagi Roh Kudus. Pada saat Rasul Paulus memohon duri yang ada di dalam daging itu dicabut, sejatinya Rasul Paulus sampai menjadi seperti manusia Yesus, rela minum cawan, menerima hari perhentian rohaninya untuk masuk hari yang ke-7, seperti Rasul Yohanes, hanya bergaul dengan Allah Roh Kudus, hidup tapi mati, rohnya hidup tapi rohaninya mati, untuk menjadi bagian Yerusalem baru, kebangkitan yang pertama. Tetapi karena masa anugerah kebangkitan pertama itu belum menjadi masanya bagi Roh Kudus berdiam di bumi ini, sehingga duri dalam daging Rasul Paulus masih diizinkan ada yang terus menggoconya. Karena masa itu Injil Kerajaan belum diberitakan pada seluruh dunia, dan mereka yang terjadi pemulihan hidupnya masih perlu digembalakan. Apabila waktunya tiba di akhir zaman seperti tanda-tanda sekarang ini yang sedang terjadi, dan juga gulungan kitab yang tersirat di dalam kitab Wahyu pun sudah terbuka secara gamblang, berarti sebagai bait Allah di bumi, babak serinya sudah dimulai. Terjadinya segala pemahaman tentang misteri rencana Allah. Ternyata Roh Kudus mencipta langit baru dan bumi baru, bahkan yang lebih dahsyat lagi, mencipta kerajaan Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 3-6. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Bumi yang baru ini dicipta untuk dijadikan tempat kediaman yang menjadi umatnya, yaitu iman percaya kepada Yesus. Dan langit baru dicipta untuk menjadi tempat kediaman anak-anaknya, yaitu yang sudah mengalahkan individual sebagai pemenang dan menerima materai tanda darah Yesus. Lalu Yerusalem baru itu tercipta untuk orang-orang yang menjadi bait bagi Roh Kudusnya yang sudah mengalami kebangkitan pertama. Jadi yang tidak termasuk di dalam proses ketiga hal ini, di luar dari konteks, tidak ada bagian di dalamnya. Mengapa semuanya itu dicipta lagi menjadi baru, bukankah? Yang lama itu sudah terjadi dan sudah ada. Ada Eden, ada kerajaan, dan ada tahtanya yang begitu megah, sangat indah, dan maha mulia. Tanpa kita pertanyakan, tapi diberinya melalui mimpi dan penglihatan, terjadi pemahaman. Kalau suatu tempat tinggal, rumah kediaman, bekas terjadinya penjagalan dan tragedi yang sudah pernah ada sejak kejahatan Lucifer, apakah masih layak untuk menjadi tempat Allah Yahweh yang Maha Kudus dan Suci? Sehingga melalui mimpi dan penglihatan, diajaknya kami untuk merasakan yang ada di dalam perasaan Roh Kudus. Kejadian 9 ayat 12-17. Dan Allah berfirman, Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan,
supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Meskipun mulanya Allah memberikan perjanjian itu, salah satunya kepada Nuh, langit dan bumi ada untuk selamanya. Perjanjian busur pelangi Nuh ini, dan terjadi perjanjian lama bagi iman yang diberkati, kemudian terjadi perjanjian baru, hidup di dalam masa karunia, bahkan masih terjadi berbagai perjanjian. Tapi setelah perjanjian diwariskan sebagai estafet kepada orang-orang rohani yang tidak mengasihi dan tidak menghargai karya Allah. Lalu apa yang sekarang terjadi? Perjanjian pelangi jadi lambang bagi ciptaan di luar kehendaknya. Lalu perjanjian iman berkat jadi kemakmuran hidup sehingga menjadi pembunuh iman salib. Perjanjian baru berisi kasih karunia dijadikan hak asasi. Semua manusia diberi hak menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Semua perjanjian yang mulanya datang dari Allah sudah menjadi busur panah dalam kuasa Lucifer di tangan iblis. Karena tidak ada manusia yang waktu dipilih terus menjadi setia dan taat, bisa terjaga sampai turun-temurunnya. Waktu diuji coba selalu kalah, sehingga berbagai perjanjian justru membuat Lucifer semakin berkuasa. Hanya karena Yesus telah menang. Nah, sebelum Yesus terlahir, tiada satupun yang menjadi pemenang sampai menjadi manusia sempurna. Sebab Yakub memperpanjang kehidupan jasmani dan rohaninya waktu sudah menerima hak kesulungan, membawanya masuk pada masa perhambaan di Laban. Karena Yusuf sampai keturunannya menjadi terseret di dalam perbudakan Mamon di Mesir. Waktu diberi tabut perjanjian pun karena tidak setia jatuh di tangan musuhnya. Sampai Yesus sendiri rela menjadi tabut perjanjian yang hidup berfirman, yang berisi sebagai tongkat gembala, sebagai roti hidup adalah perkataan firman-Nya yang tidak membuat lapar lagi, dan menjadi martir untuk menyelesaikan hukum Taurat, merebut kembali semua perjanjian, dijadikan tuntas. Hanya satu perjanjian, yaitu melalui salibnya akan menerima arti hidupnya menjadi kekal. Melalui perjanjian salibnya, manusia rohani di padang gurun ini sudah tidak akan terpikat kembali untuk perjanjian tipu daya, fata morgana, kekuasaan koloni menjadi seperti Raja Tirus. Lalu mengapa Allah Yahweh kok bisa tega menciptakan neraka sehingga menjadi ada? Dan sejak kapan terciptanya? Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makanan, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Pada mulanya Allah Yahweh tidak mencipta neraka. Setelah para nabi hambanya dan sahabatnya melalui cobaan satu persatu keguguran. Sebab ciptaan karya itu oleh iblis ditargetkan menjadi karya ciptaan yang sia-sia. Ketika Adam terpedaya oleh iblis, hanya divonis dari debu kembali jadi debu. Terjadi seperti yang iblis rencanakan, bukan kondisi neraka, sebab neraka belum ada. Dan Lucifer pun masih bisa mengikuti rapat yang diselenggarakan di surga Eden. Yang terjadi pada Ayub, hanya karena Ayub dipuji, kejahatan Lucifer kok jadi meningkat. Bahkan sampai keturunan Ayub pun ditarget mati semua. Andai saja kalau Ayub pun tidak dijamin Allah sendiri, pasti Ayub pun tidak akan lolos.
Bahkan ketika firman itu menjadi hidup, sempurna dan diperkenan, maka sesuai bagi rencana Allah dan bagi karya keselamatan, tidak hanya meningkatkan kejahatannya, membuat iblis menjadikan umat pilihannya sebagai maniak. Di tangan iblis mereka menjadi alat, jadikan pembunuh orang-orang benar dengan tuduhan yang mengada-ada. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Mendapati umat pilihan menjadi manusia-manusia yang maniak, tapi percaya diri sebagai orang benar yang tengah menjalankan perintah Allah. Karena murka Allah sudah sampai puncaknya, sehingga dicipta neraka bagi iblis dan vonis bagi mereka juga sangat pol. Sebaliknya, karena Yesus telah menjadi pemenang sesuai bagi teladan kesempurnaan, sehingga dari kesempurnaannya terciptanya yang sebaliknya oleh kuasa firman hidup menjadi jalan bagi kemenangan, dan pintu kerajaan roh yang tadinya terkunci sampai jadi terbuka, sehingga terjadi ciptaan, sehingga tercipta pula semua yang baru diciptanya. Berarti Eden taman surga segera menjadi ending, akan dilenyapkan segera. Sebab sudah menjadi kediaman bekas ular tua itu, meningkatkan modusnya, mengupgrade sampai sisi yang dikenakannya bisa menjadi kulit zirah putih, berkudahkan putih, menunggangi yang rohani sebagai pahlawan kesiangan, juru selamat yang menyesatkan dunia. Itulah dari salah satu 4 kuda-kuda yang ada di Wahyu. Lalu mulailah lembaran-lembaran baru menjadi tanda Roh Kudus berdiam di bumi, karena mereka yang setia hanya bagi satu iman, satu pengharapan, terjadi kasihnya sempurna kepada Yesus. Anugerah kebangkitan akan diterima. Satu persatu tubuh-tubuh Kristus sempurna menjadi bait bagi Roh Kudus. Mereka adalah tabut hidup yang ada di bumi ini, tubuh-tubuh Yerusalem baru, bukan buatan tangan manusia, tabut hidup manusia baru. Amin.